punya mata tapi tak melihat. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Apa yang direncanakan orang-orang jahat terhadap Elisa dan bujangnya, Tuhan mengembalikan keadaan itu. Orang yang percaya sama Tuhan itu tidak pernah akan lepas dari masalah, tidak pernah akan lepas dari pergumulan-pergumulan hidup, di mana orang-orang yang mengalami namanya tantangan itu, seperti Daniel, waktu dia mendengar bahwa perintah raja, bahwa ada perintah raja yang akan menangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan. Tapi apa yang dibuat oleh Daniel? Bahwa dia pergi untuk berdoa. Dan Alkitab katakan Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Ternyata singa-singa itu yang begitu puas sekali. Tapi karena Daniel ini mengandalkan Tuhan, maka mulut singa itu, ketika Daniel dilemparkan, maka dia tetap hidup. Karena mulut singa itu ditutup oleh malaikat Tuhan. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan dibuat orang terhadap kita yang percaya sama Tuhan. Mungkin saudara bertanya, Pak, kalau kita diguna-guna orang, bisa kena enggak? Selama kita percaya sama Tuhan, selama persekutuan pribadimu dengan Tuhan itu kuat, dan selama engkau cinta berdoa pada Tuhan, maka ingat, ada tangan Tuhan yang melindungi engkau. Ada tangan Tuhan yang menjaga engkau. Jadi, apa yang terjadi kepada mereka, mereka tetap kuat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bujang Elisa berkata, celaka kita akan mati karena Raja Aram sudah mengirim pasukan begitu banyak, dan kita akan ditangkap. Ketakutan dialami oleh hamba Elisa, bujang Elisa. Tetapi Elisa diliputi oleh kedamaian. Ini yang berbeda. Ada 2 tipe orang menghadapi kehidupan ini. Yang pertama, dia takut untuk melangkah, dia takut untuk berjalan, dia takut untuk melakukan sesuatu karena diliputi dengan rasa takut. Tapi yang kedua, ada tipe orang seperti Elisa. Dia tetap tenang karena dia percaya ada bersama dengan Tuhan. Ini yang membedakan. Tinggal kita mau mengambil posisi sebagai bujang Elisa atau sebagai Elisa yang dia tenang sekalipun sudah dikepung. Bujang Elisa ini dia berkata, celaka kita akan mati. Yang menarik, Elisa tidak gentar sedikit pun dengan ancaman yang diberikan pada dia. Tapi apa yang dilakukan Elisa? Elisa berdoa. Sekali lagi, hari-hari ini ada masalah atau tidak ada masalah, maka kita harus berdoa. Hari-hari ini ada tantangan, ada pergumulan, kita harus berdoa. Elisa ketika dia tahu tentara Aram telah mengepung, maka dia ambil tindakan untuk berdoa pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ayat 4 sampai 6. Saudara, kita baca sama-sama, lihat di depan. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lihat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Ini lagi yang saya ingin singgung. Bahwa kemarin saya katakan,
ketika kita lewat kuburan, kita tidak perlu takut. Kalau kita takut, berarti kita mengecilkan kuasa Tuhan. Betul? Berarti kita menyepelekan Tuhan. Kita lebih takut pada kuburan yang akan kita lewat. Masakan kita menganggap kecil Tuhan yang kita sembah? Kita menganggap orang mati itu, setan itu lebih besar. Tidak, saudara. Tapi Alkitab berkata dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut apa? Bahaya. Selama kita berkata, Tuhan, aku tahu Engkau ada bersama denganku. Engkau besertaku. Hanya Tuhanlah yang beserta saya dan saudara. Amen. Manusia bisa meninggalkan kita, betul? Manusia bisa jauh dari kita. Tapi sekalipun manusia jauh daripada saudara, ingat, engkau masih punya Tuhan yang menyertai engkau. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi bahwa ada tongkat dan gada. Ternyata artinya kalau kita lihat di sini, tongkat itu bicara tentang kebenaran. Kebenaran Kristus. Tongkat itu mengarahkan domba-domba. Seorang gembala, dia akan arahkan itu domba-domba yang baik. Ada domba mau lari, sini. Tapi pernah lihat nggak? Itu gembala setengah mati dia arahkan. Karena apa? Dombanya yang lari, dia pingin pergi ke jalannya sendiri. Padahal kalau kita pelajari, dia tuntun kita pakai tongkat supaya kita ada di jalan yang benar. Nih, kamu harus di jalan ini. Jangan sampai salah. Nah, waktu Yesus juga membimbing kita dengan tongkat, ada kedua namanya gada. Gada ini apa? Ternyata gada merupakan perangkat dan senjata seorang gembala. Biasanya digunakan untuk menghajar dan membunuh hewan-hewan buas. Jadi artinya gembala itu pegang tongkat untuk mengarahkan. Yang kedua dia pegang gada. Gada apa? Ketika dia menuntun domba-domba ini, maka mungkin akan datang serigala, binatang buas yang lain untuk makan ini domba ini. Tapi gembala itu, dia akan pakai gada itu untuk memukul binatang buas. Saudara masih ingat dengan cerita Daud? Daud waktu menghadapi Goliat, Goliat kan ketawain dia. Emang saya ini anjing sehingga engkau datang dengan tidak punya senjata. Daud bilang, aku ini sudah biasa mengalahkan binatang-binatang buas yang akan menerkam ternakku. Artinya apa? Daud mau bilang, binatang buas saja saya lawan, apalagi cuma kamu. Daud mau bilang kepada Goliat, dia punya gada. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara dijaga oleh Tuhan. Tuhan menjaga kita. Mazmur 91 ayat 7. Ibu Nurli bacakan. Mazmur 91 ayat 7. Ya. Begini firman Tuhan. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Walau berapa? 1000 orang. 1000 orang. Lihat, walau 1000 orang katanya, tapi itu tidak akan menimpa. Walau 10.000, itu tidak akan menimpa. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu
Beberapa tahun yang lampau, saya pernah cerita. Ada seorang hamba Tuhan, dia bikin KKR besar di Kalimantan. Di lapangan itu, ada orang-orang kuat ingin mengacaukan KKR itu dengan apa? Mengirim ular-ular. Nggak tahu itu ular dari mana. Tapi lihat ya, ular-ular itu sudah dikirim, tapi sepanjang bulatan stadion orang-orang yang ada di situ, ternyata sudah ada pendoa di situ. Itu ular nggak bisa masuk, karena ular itu melihat ada api yang mengelilingi stadion itu. Lihat, Tuhan akan mempermalukan lawanmu. Sampai-sampai apa? Orang kuat, dia cari pendeta dan dia berkata, waktu kalian KKR, kami kirim ular, tapi ular itu tidak bisa masuk, karena ada api yang mengelilingi. Tapi kenapa ular itu datang pada waktu kami, acara kami, baru dia datang. Ular itu datang, kocar kacir itu acara itu. Lari orang. Lihat, disinilah kita harus percaya. Boleh badanmu kecil, tapi engkau punya Tuhan yang besar. Amin. Boleh engkau orang yang sederhana, tapi engkau punya Tuhan yang besar. Satu lagi, saya punya teman, ketika berjumpa, dia pebisnis showroom. Waktu di satu acara di Tanah Cuan, saya dengan teman saya ini naik dan ketemu dengan dia punya teman juga pebisnis, tapi karena ada persaingan bisnis, jadi dia marah sekali sama teman saya. Tapi dia bilang begini, duduk dulu kamu. Saya bilang, waduh, kayak mau berantem ini orang ini. Saya di tengah duduk. Tapi dia bilang begini, yang kagetnya bapak ini yang marah-marah, dia bilang begini, Pak, tahu nggak? Tahun lalu saya rencana tuh, saya mau bunuh kan? Saya aja kaget. Loh, mau bunuh? Iya, karena ada persaingan bisnis di dunia mobil. Saya tahu kamu showroom di Tajur. Saya tahu jam pulang kamu. Dia mau tembak ternyata dari lampu merah Elos di situ. Dia mau parkir mobil situ, dia mau tembak. Dia udah tahu. Tapi apa yang saya dengar? Saya sampai, Tuhan, sama temanku ini juga dia sampai nangis. Tahu nggak? Waktu hari Jumat kamu pulang jam 4 sore, saya sudah tahu mobil kamu pasti lewat sini karena kamu rumahnya di Pajajaran. Waktu di lampu merah, mobil semua berhenti. Mobil dia di samping yang si penembak itu. Dia mau tembak dengan pistol. Tapi pada waktu dia sudah mau tembak, tembakan itu mesti dilihat gini kan? Betul ya? Jelas kan? Supaya nggak nyasar. Waktu katanya dia tutup mata satu, pistol itu sudah siap mau tarik, tiba-tiba ada cahaya putih tertutup. Dia nggak bisa lihat apa-apa. Dia kejar lagi karena bapak ini sudah mau masuk Villa Duta. Dia kejar lagi, dia tunggu di simpang. Dia tahu rumahnya. Saya menghabisi. Apa tadi dia kabur katanya? Dia kejar. Mau sampai mau turun dari rumah. Dia sudah siap. Dia sudah fokus lagi. Tiba-tiba ada cahaya putih lagi menutupi. Disitulah dia bilang, saya minta maaf ya sama kamu. Aduh, teman saya ini sampai nangis. Saya bilang, itulah manusia, orang. Itu mau dibunuh loh. Ini sama-sama orang berduit. Orang berduit, apa aja dia bisa lakukan. Dia punya senjata, pistol. Tapi lihat, dia mau bunuh, nggak bisa. Lihat, kita orang yang percaya sama Tuhan, ada gada dan tongkat yang melindungi saya dan saudara pada waktu orang mau berbuat jahat. Maka lihat, ada tangan Tuhan yang menangkis itu semua. Tangan Tuhan itu menangkis. Jadi saudara, jangan pernah kita takut. Elisa bilang, Tuhan,
Buka ini mata bujang ini Tuhan, supaya dia lihat Tuhan. Mungkin saudara sedang ada di dalam ketakutan. Saya mengatakan buka mata rohanimu supaya lihat ada Tuhan. Elisa bilang, Tuhan buka mata dia supaya dia lihat. Kadang-kala kita lebih melihat masalah yang terjadi dalam hidup kita tanpa kita melihat ada Tuhan yang besar. Di balik gunung itu, di balik tentara-tentara Aram itu, ada tentara-tentara Tuhan yang sudah bersiap di sana. Luar biasa sekali apa yang terjadi kepada Elisa dengan bujangnya ini. Pelayan Elisa ini melihat tapi tidak melihat. Artinya apa ini? Punya mata, tapi dia tidak bisa melihat ada tentara Tuhan. Nanti Elisa berdoa, baru terbuka mata rohani dia untuk melihat. Tantangan boleh ada, tapi kita harus minta Tuhan buka saya, mata rohani saya untuk melihat. Ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan yang sedemikian besar atas mereka. Barulah kita tahu bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa, membuka mata rohani daripada bujang Elisa, pelayan Elisa ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kala kita takut menghadapi tantangan hidup ini. Kita melihat masalah kita seolah-olah raksasa besar, sedangkan kita melihat kekuatan kita, ya saya ini orang kecil, nggak bisa buat apa-apa, masalah saya besar. Tapi kita harus minta sama Tuhan. Seperti ini, lihat, masalah besar itu seperti sumo ini mau melawan orang yang badannya kecil, kan di luar dugaan. Secara kasat mata orang akan berkata, nggak bisa apa-apa dia, ini badan kurus krempeng begini diangkat. Sama seperti waktu Goliat juga bilang, kok kalian bangsa Israel kirim yang cupu begini, krempeng, kecil, kenapa Allah kalian kirim yang begini? Ini yang berbahaya kepada Goliat, karena dia sudah menyinggung nama Allah. Maka Daud berkata kepada Goliat, aku datang dengan nama Tuhan. Wah, ini luar biasa sekali. Ini yang membuat kita kuat. Ini yang membuat kita berani maju. Masalah boleh ada, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Saya percaya saya bisa kalahkan. Walaupun badannya besar begini, tantangan besar begini, tapi kita bisa mengalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa kita dikuasai oleh mata jasmani kita daripada mata rohani kita. Jika mata rohani kita mampu melihat penyertaan Tuhan. Jadi sekali lagi, mata rohani itu harus kita pakai. Bagaimana Pak saya harus pakai? Kita harus banyak berdoa pada Tuhan. Ketika kita berdoa pada Tuhan, maka kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Inilah esensi, namanya iman. Katakan iman. Iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Pak Santono baca. Ini yang perlu kita tahu. Esensi kita orang percaya adalah iman yang harus kita lakukan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Silakan duduk, Pak. Itu namanya iman. Iman itu sesuatu yang orang lain tidak lihat, tapi kita lihat. Sekalipun itu belum terjadi, kita percaya. Itu namanya iman. Waktu Yesus mau pergi ke rumah perwira ini cepat-cepat jumpai Yesus, supaya Yesus tidak datang di rumahnya.
Dia cepat-cepat, dan Yesus bilang, aku mau pergi ke rumahmu untuk menyembuhkan hambamu yang sedang sakit. Tapi apa kata perwira di Kapernaum ini? Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menyambut Engkau di rumah. Tetapi, ini luar biasa. Tetapi, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan disembuhkan. Dan pada waktu Yesus berkata, jadilah menurut imanmu, hambamu itu sudah disembuhkan. Maka apa yang terjadi ketika perwira itu pulang ke rumahnya? Dia mendapati hambanya itu sudah sembuh. Dia tanya kepada pelayan, jam berapa dia mengalami kesembuhan? Kemarin hari jam 12. Kalau begitu, perwira ini diingatkan, jam 12 itu kemarin hari, itulah Yesus berkata, kesembuhan terjadi. Maka hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kamu bilang tertutup atau kamu bilang sakit, percaya hari ini saya katakan, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Amen. Engkau dibukakan jalan oleh Tuhan. Amen. Maka percaya pada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kemarin saya mengucapkan, saya punya teman, saya bilang, selamat tahun baru Imlek ya. Kiranya Tuhan menolong, memberkati engkau. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih atas ucapan dan doa. Tapi saya nggak ada kue keranjang Pak Yohanes. Nggak apa-apa. Tapi 1 jam kemudian dia telepon saya, Pak Yohanes, bawa itu jeruk ya ke gereja, kasih ke jemaat. Iman itu bekerja. Amen. Kadang-kadang kita berpikir, kita nggak pernah duga. Kita nggak pernah duga. Tapi dengar baik ya, siapa yang menggerakkan hati dia? Yang menggerakkan hati dia, itulah Tuhan sendiri. Yang menggerakkan hati dia, itulah Tuhan sendiri. Jadi itulah iman yang kamu tidak lihat, tapi itulah justru Tuhan lakukan. Yang kamu rancang harusnya ke sini, tapi Tuhan bilang bukan ke kiri. Berkatmu ada di kanan, bukan kiri. Kadang-kala di kiri kita pikir dia sanggup menolong kita. Tuhan bilang bukan dia. Sama waktu Elia ada di sebuah negeri sedang terjadi kelaparan. Elia, Tuhan tidak bawa pada orang yang kaya sekali. Enggak. Tapi Tuhan bawa dia kepada seorang janda yang miskin, yang sudah mau mati, yang ada di kota Sarfat. Tuhan bawa sama dia. Kalau secara logika kita berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan tidak bawa sama orang yang paling kaya? Tapi kenapa sama orang miskin yang hari itu juga dia makan mati, sudah habis beras. Tapi di sanalah Tuhan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi iman kita itu harus mulai bergerak terus. Percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita takut. Sedangkan orang yang mata rohaninya tertutup akan berkata dengan paling, celaka aku. Tapi masa kita yang percaya sama Tuhan, kita berkata, Tuhan, bagaimana ini? Apa yang saya harus lakukan? Coba kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Kita baca. 2, 3. Janganlah kamu sadarlah, jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, janganlah kamu sesat.
Satan dengan apa? Dengan pergaulan. Kita bisa disalah jalankan. Karena apa? Karena teman. Sudahlah, kalau istrimu cerewet begitu, tinggalkan saja dia. Kalau suamimu pemarah begitu, udahlah, kamu tinggalkan aja dia. Itu orang akan membawa kita pada jalan yang sesat. Yang tadinya kita baik, yang tadinya kita ada di jalan Tuhan, tapi karena pergaulan itu bisa membawa kita pada hal-hal yang tidak baik. Makanya Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sudah biasa kita ke gereja pagi, memang kita buat jam 8 pagi, agar saudara jangan begadang sampai malam, biar hari Minggu bisa datang beribadah. Engkau harus cari Tuhan. Kita cari Tuhan, kita beribadah. Saya mau tanya, cuma 1,5 jam, kadang-kala kita 9:30 sudah selesai. Tapi coba kalau engkau bekerja, berapa jam engkau bekerja di sana? Berapa jam engkau ngobrol dengan teman? Kadang-kala teman mau ajak ngobrol kita, bisa berjam-jam. Bisa, cuma kopi aja bisa berjam-jam. Apalagi kita main game, bisa berjam-jam. Tapi sama Tuhan, berapa jam, berapa menit? Jadi pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaanmu yang baik. Harus hati-hati, kita cemat. Sebagaimana Elisa minta kepada Tuhan agar membukakan mata rohani pelayannya, demikian juga marilah kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, buka mata rohani saya, sehingga saya melihat Tuhan bekerja dalam hidup saya. Jika kita bisa melihat Immanuel, Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Masihkah ada sesuatu yang perlu kita ragukan, kita takutkan lagi? Kalau Tuhan ada beserta dengan kita, masihkah kita mau takut lagi? Jangan, karena Allah ada beserta. Apa yang perlu kita ambil? Refleksi diri. Apakah kita selaku orang beriman bisa melihat apa yang tidak dilihat orang? Mungkin orang lain lihat, ah ini nggak baik, ini tidak baik. Saya kasih contoh. Kalau ada orang-orang tertentu melihat rumah pas katanya tusuk sate, itu nggak bagus. Tapi orang yang percaya, semua yang tusuk sate itu suka dibeli untuk bangun altar, bangun gereja di sini. Atau apa? Atau orang yang percaya sama Tuhan, dia pasti beli itu. Tapi kalau orang lain, wah ini dari sudut rezeki ini nggak bagus, ini tusuk sate ini. Ya, apa yang kau katakan ya terjadilah. Berkat kita bukan tergantung dari lokasi, dari tidak strategis maupun strategis. Nah, kalau memang sudah Tuhan kasih itu bagian kepada saudara, sudah tidak pernah akan lari. Walaupun rumah kita di gang atau di mana ya, kalau Tuhan sudah tempatkan berkat itu bagi kita. Orang lain tidak bisa melihat, tapi Tuhan bisa kasih sama kita untuk kita bisa melihat. Refleksi yang kedua, bagaimana kita bisa melihat? Yaitu kita harus percaya pada Tuhan, beriman pada Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Refleksi dalam hidup. Pertanyaan saya, masihkah kita suka berdoa pada Tuhan? Contoh kecil aja, saudara kalau makan berdoa apa tidak? Atau ketika ada makanan di depan langsung makan? Maka kita kurang ajar sama Tuhan. Tuhan bilang,
saya kasih berkat. Tapi makan pun engkau tidak doakan dengan rasa syukur. Kita langsung makan. Itu tanda-tanda bahwa engkau tidak mengasihi Tuhan. Itu hal kecil. Hal kecil loh. Hal kecil lain apa? Waktu bangun tidur. Bangun tidur. Kita berdoa apa tidak? Cari Tuhan apa tidak? Atau langsung cari uang? Wah, kita cari yang hal-hal di luar Tuhan lebih dahulu. Itu lebih bahaya. Tapi pada waktu kita bangun tidur, kita cari Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Bukakan jalan langkah kami. Apa yang mustahil bagimu tidak mustahil bagi Tuhan. Amin firman Tuhan.